Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 202. Bab 1022 melawan Wang Chen. Seluruh stadion bersorak saat mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian secara diam-diam. Senyum tebal muncul di wajah Huang Quanzunse yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun anak laki-laki di depannya agak aneh, dia juga percaya pada Wang Chen. Kekuatan sejatinya telah mencapai tingkat setengah langkah ke dalam kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuk ke kelas Douzong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia berusaha sekuat tenaga. Bahkan tidak perlu lagi menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku sehingga mengisi sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunse menatap Lei Zunze sambil tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum saat mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah daripada Huang Quanzunse di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze memberinya waktu dan perhatian. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quanzunse tersenyum. Tatapannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, "Masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus tahu konsekuensinya jika gagal menyelesaikannya." Tangan Wang Chen yang memegang belati hitam pekat itu sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunse. Dia membungkukkan badannya sedikit ke arahnya saat senyum buas muncul di wajahnya. "Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan pavilion mata air kuning kita, membayar harganya." Huang Quanzunse perlahan bersandar di sandaran dan mengangguk dengan lembut. Jian Zunze dan Feng Zunze di sampingnya sedikit mengerutkan alis saat melihat ini. Tatapan mereka memandang Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus memasang penghalang, kemungkinan besar orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir otomatis mundur ke samping ketika mendengar perkataan Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng Qing'er terangkat vertikal saat dia mengamati sosok Xiao Yan. Tangannya menyibakkan sehelai rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di mata indahnya. Akibatnya, kemajuan kompetisi terhenti. Namun suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai hanya membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, hal ini tidak mengesampingkan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya terasa sedikit menyesal. Samar-samar dia bisa merasakan aura Xiao Yan jauh lebih kuat daripada auranya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang dapat melawan elit Douzong. Hal yang paling mengkhawatirkannya adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia melawan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan kemungkinan besar akan berada dalam posisi berbahaya saat melawannya. Sial, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah meski aku harus mempertaruhkan nyawaku. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di sampingnya. Wang Chen memandang Xiao Yan, yang berjalan perlahan, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat berputar sebelum dia mengepalkan gagangnya. Belati itu dengan patuh berhenti di tangannya. "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu menyimpang dari gunung petir." Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa keras. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tangannya dan Dou Qi segera bangkit dari tubuhnya.
Dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa berat Xuan terlalu mencolok mata. Jika dia membawanya ke sini, dia akan langsung dikenali. Di sisi lain, penguasa besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang. Senyuman sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih tebal saat dia melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya meningkat dengan cepat. Nak, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung pavilion mata air kuning. Suara menakutkan itu baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu singkat, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Terang! Terang! Wang Chen mungkin cepat, tapi belatinya belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok itu mengeluarkan suara, Shua. Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati tersebut. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Douki berwarna hitam, mengandung rasa dingin yang pekat, menempel di belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan kuat menembus kepala Xiao Yan. Bang! Bang! Piton berenergi besar itu baru saja menyerang ketika sebuah tinju yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atas mereka, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular piton energi yang sangat besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara, Shua. Ini membawa ledakan sonik saat ia mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. Kamu biasa saja. Wajah Xiao Yan menunjukkan senyuman saat dia menopang penguasa berat di bahunya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen semakin tajam. Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara sombong. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati itu. Douki yang seperti tinta hitam pekat keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Douki ini melebihi orang biasa di puncak kelas Dou Huang. Pada saat ini, aura Wang Chen sendiri dapat dianggap sebagai Dou Zong kuasi elit. Meskipun masih ada kesenjangan yang besar dengan Dou Zong elit asli, ia pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang. Banyak seruan yang keluar dari luar arena saat merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Setengah dari kesenjangan besar antara Dou Huang dan Dou Zong telah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanya masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah gunung surga. Dan mengetahui bahwa mereka mendapat banyak manfaat darinya. Sudah diduga bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Kuasi Dou Zong ya? Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat tatapannya menatap Douki kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Dou Huang. Kemungkinan besar bantuan dari kolam darah gunung surga telah memungkinkan dia mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen dipenuhi dengan keganasan. Tampaknya sedikit terdistorsi, membuatnya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama jangka waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Saat Xiao Yan telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyuman yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan jurang panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat yang memecah tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara.
Sudut tarian keris sangat aneh. Mereka pada dasarnya menyebar di sekitar Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang mengalir ke dalam hatinya. Mata Xiao Yan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam dou skill kelas tinggi. Terlebih lagi, sepertinya levelnya cukup tinggi. Pavilion mata air kuning ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 4 pavilion yang hidup berdampingan. Tubuh mengalir penguasa 6 penggabungan. Penguasa berat di tangan Xiao Yan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Itu membentuk jaring penguasa padat yang sepenuhnya melilit tubuh Xiao Yan. Terang! 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 Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus terdengar. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan segera melonjak, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak yang keras. Seruan segera terdengar dari sekeliling saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan mampu bertarung secara seimbang dengan Wang Chen ketika dia melepaskan dou ki-nya hingga mencapai puncaknya. Pada saat ini, siapapun, betapapun bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyuman di wajah Wang Quanzunse memudar. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu singkat, ia mendekati Wang Chen. Apalagi masih menanjak. Feng Zunse, Lei Zunse, Jian Zunse, dan yang lainnya secara bertahap menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Semua orang langsung berpikir keras. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya masalahnya adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkari wajah Feng Zunse dan Jian Zunse ketika mereka memikirkan hal ini. Meski keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa yang menyelimuti tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang menjulang dari dataran, membumbung ke langit saat itu terjadi. Dou ki yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penguasa mengalir tubuh bersama, 6 tembakan dikombinasikan. Bab 1023 Tembakan 6 Sendi. Penguasa aliran tubuh 6 sendi dibagi menjadi 3 tingkatan, api pembelah, api aliran tubuh, dan api aliran tubuh 6 sendi. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiao Yan jarang menggunakan teknik menyerang penguasa mengalir 6 sendi tubuh sejak melatih keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan bertahan dari penguasa mengalir 6 sendi tubuh. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa 6 badan gabungan penguasa yang mengalir tidak memiliki kelebihan lainnya. Untuk mencapai kelas di menengah, kekuatan serangan dari 6 penguasa tubuh gabungan secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiao Yan di masa lalu paling banyak bisa menggunakan api pembelah karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan dirinya sendiri jika dia menggunakan badan api mengalir. Kebakaran 6 gabungan bahkan lebih jauh lagi. Namun, terobosannya ke kelas Dou Zong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya melonjak dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 gabungan dari penguasa mengalir tubuh 6 gabungan ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang didapat dengan maju ke kelas Dou Zong. Dou Zong dan Dou Huang adalah 2 level yang sangat berbeda. Kecuali seseorang yang berada di puncak kelas Dou Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat, ketika mencoba untuk melompati kelas untuk menantang elit Dou Zong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa 6 tubuh yang mengalir sejak Xiao Yan berhasil menembus kelas Dou Zong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan tsunami pemecah api.
Nyala api aneh yang tampak berwarna coklat kehijauan menempel lembut pada permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api sungguhan. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika Douki di dalam tubuh Xiao Yan dikompres ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap sebagai nyala api. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai alternatif dari Douki yang dikompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Douzong. Kalau tidak, dengan kekuatan Dou Huang sebelumnya, mustahil baginya untuk menekan Douki sedemikian rupa. Api berwarna coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah akan menyebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan bersama angin yang berkuasa. Tidak ada dentuman sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Semacam keheningan mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er menunjukkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Orang ini, sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Meskipun Xiao Yan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat aura yang menyebar dari tubuhnya telah mencapai kelas Douzong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Ia tidak tenang bahkan setelah sekian lama. Orang ini. Alis Feng Qing'er berkerut. Mata indahnya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan aneh yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih padat. Dia dengan jelas menyadari bahwa perasaan tidak diketahui seperti ini tidak akan muncul secara acak. Apalagi persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang yang paling terkejut adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya Xiao Yan sebagai pemenang. Namun sekarang, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi aura Wang Chen. Wang Chen adalah seorang kuasi Douzong. Di level manakah Xiao Yan, yang telah melampauinya? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Douzong. Dengan kata, semu, yang hilang di depan, jarak antara mereka seperti langit dan bumi. Orang ini, sebenarnya telah mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan Kekaisaran Mahajia saat itu, dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Douang. Namun sekarang, dia benar-benar telah melompat ke keberadaan Douzong hanya dalam beberapa tahun. Apakah kecepatan latihan seperti ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level Dou Huang bintang 4, tetapi kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja mendapatkan warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan sepertinya tidak layak disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi kekuatannya ketika mereka bersatu kembali paling banyak setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani menerima tantangan Wang Chen secara terbuka. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak generasi muda yang bisa menandinginya? Bahkan Wang Chen hanya berada di level kuasi Douzong meskipun mendapat dukungan dari makhluk hebat seperti pavilion mata air kuning. Ekspresi Huang Quan Zunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang bersalah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius muncul di mata mereka. Meskipun Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, Douzong ini baru berusia sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang luar biasa yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze mengelus jenggotnya sambil berbicara perlahan. Mata Huang Quan Zunze menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap.
Ini belum berakhir. Menebak hasilnya secara sembarangan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya memandang ke arena dan dengan dingin tertawa. Saya ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama pertukaran antara keduanya, situasi di arena menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi semakin kaku saat menghadapi serangan diam-diam Xiao Yan. Perasaan bahaya yang kuat menyebar samar-samar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak laki-laki ini bisa menjadi Douzong? Wang Chen mengertakkan gigi. Dia menarik napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat memerah. Kegilaan muncul dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menantinya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan hal ini, kegilaan di hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, auman seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Ketampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, matanya menjadi hitam pekat. Energi hitam pekat keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning, sungguh gila. Energi hitam pekat menyelimuti tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam pekat itu tiba-tiba terangkat dengan suara gemuruh rendah. Retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menyerang. Arena kayu perak yang kokoh sepertinya telah menemui musuhnya karena dengan cepat kehilangan kilaunya. Segera, itu seperti kayu layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning? Itu adalah skill Dou yang sangat kuat dari pavilion musim semi kuning. Banyak teriakan takjub segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas sekali, Dou skill ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang tumbang akhirnya membawa gumpalan api berwarna coklat kehijauan tiba-tiba terjatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi lengkungan sedingin es saat tabrakan terjadi. Gumpalan api inti teratai mengkilap diam-diam disalurkan ke seluruh tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Bang! Tabrakan yang tiba-tiba mengakibatkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir menjadi lubang besar. Garis tebal lengannya dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati separuh arena sementara pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak melesat dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkelap-kelip saat sinar matahari melintas, membuatnya terlihat sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sesosok tiba-tiba keluar dari sana. Ia langsung menghantam arena dengan keras. Setelah itu, ia terkoyak dan membentuk jurang besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion sunyi senyap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tampak tumpul saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia hendak menggerakkan dua ukinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, menghancurkannya dengan gila-gilaan. Ini? Mata Wang Chen langsung menyusut saat dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang diciptakan oleh kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya.
Matanya yang tajam menatap Wang Chen, yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Zunze, yang memasang ekspresi sangat muram. Bagus, bagus, bocah, kamu benar-benar mengejutkan diri yang terhormat ini, Zunze. Huang Quan Zunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan kemarahan, yang dia coba sekuat tenaga untuk menekannya. Yang elit Do Uzong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Huang Quan Zunze dan berkata, "Saya telah memenuhi perjanjian. Selamat tinggal." Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapannya sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Huhuhuk, tunggu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa keras terdengar. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es ketika dia berkata, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Huhuhuk, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan saat bercampur dengan darah segar. "Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan maju ke kelas Do Uzong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kamu mendapatkan yang terbaik dari kolam darah Gunung Surga, setujukah kamu, Xiao Yan?" Bab 1024 Identitas terungkap. Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara "Shua" muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa rasa tidak percaya dan berhenti pada Xiao Yan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiao Yan. Xiao Yan yang punya dendam dengan pavilion petir angin? Lah yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang ditempatkan oleh 3 tetua agung dari pavilion petir angin utara. Orang yang lolos dari tangan Fei Tian? Banyak orang di luar arena segera menjadi terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda tak dikenal yang telah mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah Xiao Yan, yang baru-baru ini menyebabkan keributan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar membuat mereka merasa tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun ada konflik dengan pavilion petir angin. Apakah ini tidak menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini, sebenarnya adalah Xiao Yan. Apakah dia gila? Tanging membuka mulutnya. Wajah dinginnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Xiao Yan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang? Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya dia tidak kaget, di luar dugaan, keberaniannya sudah mencapai sejauh itu. Sepertinya dia benar-benar tidak peduli dengan pavilion petir angin milikku. Mata indah Feng Qing'er menatap Xiao Yan saat sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk lengkungan kecil. Sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Dia selalu sangat menantikan untuk bertukar pikiran dengannya. Dia akan mengembalikan reputasi pavilion petir angin melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat melihat kebisingan di mana-mana. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyuman di wajah mereka juga perlahan menghilang saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Suara kecil itu menimbulkan perasaan yang sangat menindas. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan untuk mengubah pavilion utara petir angin menjadi kondisi yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Fei Tian, apakah dia itu Xiao Yan? Mata Lei Zunze menunjukkan kilatan samar saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan bertanya dengan acuh tak acuh. Huang Quan Zunze yang berpenampilan pada tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Tidak disangka orang ini adalah Xiao Yan yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Jadi, soal hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun.
Ini adalah masalah pavilion petir angin, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian yang berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali karena masalah dengan Xiao Yan. Selain itu, ia juga mendapat ejekan dari dua orang di sampingnya. Tak disangka, isu yang sempat dikesampingkan hari ini kembali mengemuka. Fei Tian mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Dia mengambil dua langkah ke depan dan mata jahatnya beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, singkirkan benda di wajahmu." Pandangan seluruh tempat bergeser seiring dengan suaranya. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara pavilion petir angin dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar tidak beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuatnya dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari pavilion petir angin. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa api surgawi, Xiao Yan memiliki efek menekan pada doukinya. Tentu saja, dia memiliki kesan mendalam tentang hal itu. Mata Xiao Yan dingin saat menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan cara yang buas. Segera, sesosok tubuh bergegas mendekat. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam. "Apakah kamu ingin menyerang?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka mencoba keluar dengan paksa. "Serahkan saja padaku," Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia langsung tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah benda yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia tidak lagi bisa bersembunyi, tentu saja tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya. "Kenapa? Kepala Pavilion Fei Tian, apakah kamu berencana menyerangku lagi hari ini?" Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan, yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat kilat menyambar di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja gemetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan sikap seperti hantu. Cakar tangannya, yang diselimuti petir, dengan kuat menembus dada Xiao Yan. Namun, sayang sekali tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan? Tangan Fei Tian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin tertuju pada Xiao Yan yang tergantung di tempat beberapa puluh meter di atas tanah. Dia tertawa dingin. "Baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu sudah meningkat. Tidak heran kamu begitu sombong." Pavilion petir angin biasa saja. Ia menghususkan diri pada orang tua yang menindas orang yang lebih muda dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menindas orang lain. Tatapan Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat ke arah Lei Zunze yang tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek. Jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan pavilion petir angin, mengapa Anda tidak bertindak sendiri? Dengan kekuatan Douzunmu, aku yang kecil pasti tidak akan mampu bertahan dari satu pertukaran pun darimu. Mengapa Anda harus membuatnya begitu merepotkan? Kata-kata Xiao Yan langsung menimbulkan keributan di stadion. Beberapa orang bertanya-tanya apakah kepala Xiao Yan terbentur sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar melontarkan pujian dengan tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status apa yang dimiliki Lei Zunze? Seorang elit Douzun, sebuah eksistensi yang seperti raksasa di wilayah dataran tengah. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur.
Hal ini terjadi terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunse tidak akan berani menyerang Xiao Yan secara pribadi hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan ini telah membantu menghentikan auman yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi elit Douzun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan ahli seperti Fei Tian. Anak ini sangat licik. Jian Zunse tertawa pelan sebelum melirik Lei Zunse di sampingnya, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu melakukan trik ini di depan diri yang mulia ini, Douzun. Diri yang mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap Anda. Tatapan Lei Zunse menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Dengan seorang tetua seperti Pavilion Utara di depan akting, tentu saja Lei Zunse tidak perlu berakting. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Pavilion Petir Angin. Apalagi jika ketua Pavilion Utara gagal, masih ada ketua Pavilion Barat dan kepala Pavilion Selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, bocah nakal, tidak perlu bicara dengan kata-kata berduri. Pavilion Barat dan Selatan tidak akan ikut campur dalam urusan Pavilion Utara. Seorang pria berpenampilan kuat dengan tangan kosong tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti guntur dari kursi VIP. Dia adalah Master Pavilion Barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia sangat berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tidak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Hal ini menyebabkan dia kehilangan muka. Karena hal inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan melancarkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit mengambil keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah mengetahui alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, dia pasti akan memiliki reputasi menindas yang lemah. Pavilion Petir Angin bukanlah pavilion musim semi kuning. Dia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang saat ini, ahli lain dari generasi yang sama di Pavilion Petir Angin pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunse memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah hal yang memusingkan baginya. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya terlintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Pavilion Angin Petir Utara miliknya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan melepaskan Xiao Yan hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan agung dan menakutkan perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura menakutkan ini, lapisan awan di langit jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak menyambar di dalam diri mereka saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan menunduk saat melihat ini. Dia tidak menyangka lelaki tua ini ingin mendapatkan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzong, jarak antara Xiao Yan dan dia sangat sulit diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka berdua bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar Pavilion Petir Angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko barulah dia memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Feng Zunse berjubah hijau, yang terlihat sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiao Yan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Feng Zunse, diri kecil ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunse terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara kepadanya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini adalah antara kamu dan Pavilion Petir Angin. Dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku yang terhormat, Douzun. Feng Zunse tidak mengenal Xiao Yan.
Tentu saja dia tidak akan menyinggung pavilion penerangan angin untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kali. Hal ini terjadi bahkan jika Feng Zunze tidak takut pada pavilion petir angin. Xiao Yan menyeringai. Dia melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang digambarkan Yao Lao dan layak dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya seharusnya membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan akan tetap menyelesaikan masalahnya sendiri di masa depan. Feng Zunze mengerutkan alisnya dan melihat benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih benda itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Sebuah cincin hitam pekat yang sangat familiar terletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, sepertinya seluruh stadion menjadi sunyi. Saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya telah berubah menjadi patung. Matanya tumpul saat dia menatap tajam ke cincin dengan jejak spiritual yang dalam. Badai mengerikan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur menjadi rileks di hadapan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin itu erat-erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya berangsur-angsur tertutup dan suara lembut dengan nada yang tidak menimbulkan perdebatan perlahan keluar. Tidak seorang pun boleh menyentuh orang ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1025 menerima tantangan. Suara kuno itu dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Seluruh lingkungan menjadi sunyi senyap karena suara itu. Ekspresi wajah banyak orang membeku saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa serta tindakan bodoh yang sangat lucu. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun, bobot kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada seorang pun di benua Douki ini yang berani meragukan bobot seorang elit Douzun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zunze duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze dengan bebas dan mudah mengekspresikan emosi yang begitu menentukan meskipun telah dilatih di bawah bimbingannya selama bertahun-tahun. Dia memahami dengan jelas apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh pavilion petir angin. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut dengan pavilion petir angin, implikasi dari perang kedua faksi besar ini akan benar-benar sedikit menakutkan. Meskipun ada konsekuensi serius seperti itu, Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Xiao Yan di punggungnya di pegunungan mata surga. Seorang murid dari seorang teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyempit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh pavilion petir angin. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, agak bingung dan terkejut. Suasana tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang bergolak di langit perlahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir tertuju pada Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam. Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya semua orang bisa mendengar untaian kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Hehe, Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik. Jian Zunze juga sama terkejutnya karena hal ini. Dia juga tidak menyangka Feng Zunze akan melangkah maju. Selain itu, dia menonjol sehingga tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berbinar.
Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Tidak ada satu kata pun yang terucap. Sebaliknya, tatapannya menatap langsung ke udara tempat Xiao Yan berdiri. Suaranya serak. Kamu dan dia, apa hubunganmu? Dengan membiarkan seorang elit Douzun mengungkapkan fluktuasi emosi seperti itu, siapapun dapat mengetahui bahwa benda yang dilemparkan Xiao Yan sebelumnya memiliki arti yang sangat penting baginya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam sambil menatap wajah tua Feng Zunze. Semua gejolak emosi dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya pada Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan. Guru dan murid. Feng Zunze mengangguk sedikit. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapannya, yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, Anda perlu memberi saya bukti." Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api dingin tulang. Mata Feng Zunze terkejut ketika dia melihat nyala api putih kecil. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada saat dia dalam kondisi kritis, kemungkinan besar Feng Zunze saat ini tidak akan. Feng Zunze secara alami menyadari perpindahan api surgawi. Terlebih lagi, dengan penglihatannya, samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang sangat samar namun familiar meluas ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa, api dingin tulang, ini seharusnya adalah sesuatu yang teman lamanya secara sukarela simpan di tubuh Xiao Yan daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Apalagi semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan Xiao Yan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya sambil menghirup udara. Suaranya serak ketika dia berkata, "Pak Tua, kamu telah membuatku sulit menemukanmu selama ini." Xiao Yan terdiam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Tampaknya teman baik ini, yang dibicarakan oleh gurunya, telah terus-menerus mencari jejak dirinya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak akan hidup sia-sia jika memiliki teman baik seperti itu. Meskipun gurunya salah tentang Han Feng saat itu, paling tidak, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman baik. Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan. "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku seperti ini. Aku yang biasa dipanggil Feng Xian. Aku tidak akan membahas hubunganku dengannya secara detail. Jika tidak keberatan, kamu juga bisa menganggap aku yang dulu sebagai gurumu di masa depan." Dengan status Feng Zunze di dataran tengah, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia baru menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Apalagi ini karena hubungannya dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Feng Tua. Xiao Yan juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti saat dia buru-buru menyapanya dengan sikap hormat. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini padaku hari ini." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunze. Sambil nyengir, dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa menyerah padamu mengenai masalah lain hari ini. Namun, pavilion petir angin tidak dapat menyentuh Xiao Yan. Ini adalah masalah antara pavilion petir angin dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi hubungan antara kedua pavilion kita." Lei Zunze menatap Feng Zunze dengan penuh perhatian saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab. Ketegasan suaranya bahkan menyebabkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya pun perlahan mencengkeram sandaran lengan kursinya.
Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah menghadapi kesulitan bersamanya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang paling lama terkenal di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membicarakannya, kekuatannya seharusnya menjadi yang terbesar di antara keempat Dou Uzun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi perang antara kedua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya sekuat tenaga? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaan ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunze perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam sepertinya membawa benang guntur saat bergema di langit dengan keras. Feng Zunze, Xiao Yan diam-diam telah mempelajari gerakan 3.000 petir dari pavilion petir angin, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk mempraktikkannya. Tubuh ilusi 3.000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana pavilion petir angin saya akan melakukan sesuatu di masa depan? Ekspresi Feng Zunze bagaikan sumur yang tenang. Lupakan ini. Bahkan jika Xiao Yan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan menderita kerugian hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain karena dia adalah murid lelaki tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu ceroboh. Gerakan 3.000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar dataran tengah. Aslinya dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya mempelajarinya secara diam-diam? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti siapapun yang mempraktikkan keterampilan Dou itu akan mencari kematiannya sendiri? Sebaliknya, badan ilusi 3.000 petir telah diambil kembali oleh kepala pavilion utara. Saya pikir dia harus menyadari hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit merosot. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menyerang sembarangan kali ini. Feng Zunze berada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, kemungkinan akhir ceritanya tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak setuju dengan kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunze. Jika dia melindungi Xiao Yan, kemungkinan besar masalah hari ini akan berubah menjadi buruk. Ini bukanlah sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenang perang antara dua pavilion tersebut, keduanya akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, hal itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari perjuangan mereka. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dia dengan lemah berkata, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan pavilion petir angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kami berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Apa katamu? Mata Feng Zunze tertunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas orang yang lemah dan muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, lalu apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah kamu ingin pavilion petir anginku tidak melakukan apapun dan melepaskan Xiao Yan? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hehe, mari kita bicara baik-baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik membuatnya berkelahi. Mengapa kita tidak mengajak generasi muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan berbicara ketika dia melihat suasananya tidak tepat. Apakah Jian Zunze berniat membuat King Er dan Xiao Yan bertarung? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun, pandangannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya memandang Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum segera mengangguk.
Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Karena Feng Zunze menganggap Fei Tian terlalu senior, aku akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Pavilion Petir Angin akan terselesaikan. Apa katamu? Tentu saja, prasyarat pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan batin orang lain. Lei Zunze melirik Xiao Yan sambil berbicara sampai akhir. Kemungkinan besar dia juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat dalam dirinya. Feng Zunze ragu-ragu sejenak ketika mendengar ini. Ia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar bahkan King Luan bukanlah tandingannya di antara generasi yang sama saat ini. Namun, situasi ini adalah batas yang bersedia disediakan oleh Pavilion Petir Angin. Jika ini gagal, kemungkinan besar tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Mata indahnya beralih ke Xiao Yan. Suaranya yang jernih dan sejuk membawa arogansi karena terdengar pelan. Feng King Er dari Pavilion Petir Angin. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan langsung tertuju pada tubuh Feng King Er yang proporsional dan besar. Dia tersenyum. Kebanggaan melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dialami Feng Zunze. Terlebih lagi, dia adalah murid Yao Lao tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lamanya ini. Saya akan menerima tantangan Anda. Tawa keras yang jelas, penuh kebanggaan, terdengar. Bab 1026 Pertempuran Tingkat Puncak di Kalangan Generasi Muda. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan diterima sebagai murid Yao Zunze yang sangat pemilih. Namun, paling tidak, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain melihatnya dengan lebih baik. Dengan mata Feng Zunze yang tua dan tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Feng King Er sangat kuat. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa rumor mengenai beberapa hal yang telah dilakukan Xiao Yan. Namun, dia pernah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di tubuhnya. Lei Zunze telah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan bertarung Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Samar-samar dia bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, ia kecewa karena riak spiritual ini bukan milik Yao Lao. Hati-hati. Jika tebakanku benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah meningkat ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Terlebih lagi, bersama dengan kekuatan bertarung avatarnya, kekuatannya jauh melebihi Dou biasa. Zong, Feng Zunze menoleh dan memberinya instruksi. Jika Anda bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya. Bakat Feng King Er memang yang terbaik di antara generasi muda yang saya temui selama ini. Bahkan King Luan memiliki jarak dengannya. Tidak sayang jika kalah darinya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Wang Chen mampu meminjam bantuan dari kolam darah Gunung Surga untuk mencapai setengah kaki ke dalam kelas Douzong. Dengan bakat Feng King Er yang bahkan lebih menakutkan, bukanlah tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong dalam sekali jalan. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk ke permukaan. Namun, tubuhnya sedikit tegak dalam diam. Feng King Er memiliki kesombongannya sementara Xiao Yan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiao Yan sendiri harus tampil dengan cara yang layak diapresiasi oleh orang lain. Xiao Yan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui visi Yao Lao, terutama di depan Feng Zunze. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya, dan penguasa berat Xuan yang hitam pekat melintas dan muncul.
Karena identitasnya telah terungkap, dia juga bisa menggunakan penguasa Xuan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, menatap gadis angkuh berpakaian warna-warni di depan sebelum menggunakan kekuatan untuk meraih gagang penggaris. Suasana sekitar berangsur-angsur menjadi tegang setelah Xiao Yan mendarat di arena. Siapapun dapat merasakan pedang menembus atmosfer di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa menandinginya bahkan di antara 4 pavilion. Dikabarkan bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan tetua pavilion petir angin, yang telah mencapai level Dou Zong bintang 2, dan berakhir dengan hasil imbang. Saat itu, dia belum berhasil menembus kelas Dou Huang. Hasil dari pertarungan ini merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Apalagi saat ini dia sudah resmi melangkah ke level tersebut. Kekuatan bertarungnya secara alami akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi sebagai orang yang kuat, tetapi Xiao Yan juga tidak lemah. Dia mungkin cepat tanggap akhir-akhir ini, tetapi hal-hal yang dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbei, dia mengalahkan kejeniusan klan Hong Chen, dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tian Xiao, 2 ahli kelas Dou Zong asli serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua agung pavilion utara petir angin. Pada akhirnya, dia malah berhasil lepas dari tangan Fei Tian. Masing-masing tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan dari sudut pandang pengamat. Meskipun kebanyakan orang tahu bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari rumor yang beredar, saat ini, 2 orang generasi muda yang memiliki reputasi hebat ini bertemu di Gunung Petir ini. Suasana gayung bersambut pun bisa dirasakan dengan jelas bahkan oleh mereka yang berada di tribun. Tentu saja, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan paling seru sejak dimulainya pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang tidak ingin tahu siapa pemenang terakhir dalam pertarungan antara 2 anggota teratas generasi muda di wilayah utara ini. Cukup banyak orang yang merasakan darahnya mendidih ketika memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan pertarungan tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak rela setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa menampar Xiao Yan dengan kejam, berbalik, dan kembali ke tempat duduknya sambil merasa marah. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian yang dipenuhi amarah. Tatapannya dengan acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar berkerut. Sampai saat ini, dia tidak mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju dan mundur ke belakang Xiao Yan. Selain itu, dia sangat menekankan keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi apapun. Siapa bocah Feng Zunze ini? Lei Zunze bergumam dalam hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan menatap Fei Tian di sampingnya. Dia berbicara dengan suara lemah. Apa yang perlu dimarahi? Qing'er bertarung menggantikanmu, dan bahkan membantumu menghindari reputasi buruk. Anak itu kejam sekali. Bahkan tetua Chen Yun telah mati di tangannya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan membiarkan hal seperti itu begitu saja. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa memulai perang dengan pavilion bintang jatuh menguntungkan kita, kita juga tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti, Lei Zunze menegur dengan dingin. Fei Tian bosan saat mendengar ini. Segera, dia dengan enggan mengertakkan gigi. Kemunculan Feng Zunze benar-benar menghentikan pikiran pavilion petir angin untuk membunuh Xiao Yan. Namun, bilahnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze pun terdiam. Senyuman sinis melintas di mata Lei Zunze. Dia melirik Feng Qing'er menghadap Xiao Yan di arena sambil berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud ketua? Fei Tian kaget dan langsung menyipitkan matanya. Saya telah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak masalah menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun anak laki-laki itu telah maju ke kelas Dou Zong, dia tidak dapat memperoleh bantuan apapun dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan Qing'er,
terlebih lagi, cedera biasa terjadi dalam perkelahian. Lei Zunze perlahan melanjutkan. Fei Tian sedikit mengangguk. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Feng Qing'er sedikit mengangkat matanya yang cantik ke arena di mana terdapat suasana terhunus pedang. Dia memandang Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di kolam darah Gunung Surga. Pantas saja dia begitu percaya diri saat datang ke Gunung Petir. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil membuat Feng Zunze berdiri di belakang Anda mungkin terlalu naif jika berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan ini untuk berperilaku kejam di Gunung Petir tanpa rasa takut. Suara Feng Qing'er masih jernih dan merdu. Dia seperti burung phoenix yang memancarkan aura mulia, yang sulit disembunyikan. Xiao Yan tampak seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamatinya. Douqi yang agung di dalam tubuhnya seperti ular yang terbangun dari hibernasi saat ia perlahan beredar. Mengikuti gelombang Douqinya, aura kuat terpancar secara diam-diam, menyerbu ke dalam awan. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi diri Anda sendiri. Itu terjadi pada tubuh spiritual itu, dan sekarang sama dengan Feng Zunze. Dengan kata lain, ini mungkin disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak arogan. Namun hari ini, metodemu ini tidak ada gunanya. Sikap tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng Qing'er menjadi vertikal saat dia tertawa dingin. Dia tidak menyukai orang ini, yang satu generasi dengannya, mengungkapkan sikap yang tidak diinginkan di hadapannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Feng Qing'er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, "Tidak kusangka kamu adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki pavilion petir angin atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif orang lain mungkin merupakan pilihan terbaik Anda dengan penampilan Anda." Rasa dingin perlahan melanda wajah Feng Qing'er yang sangat cantik. Mata indahnya dengan dingin menatap Xiao Yan saat aura agung yang tidak kalah dengan miliknya meledak dengan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi yang meletus. Mata indahnya menatap dingin ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, lengkungan es muncul di wajah Feng Qing'er. "Percayalah, kamu akan menyesal mengucapkan kata-kata itu." Xiao Yan hanya nyengir. Suara lembutnya mengandung semacam nada dendam yang tidak menyerah sedikit pun. "Aku sedang menunggumu." Setelah kata-kata Xiao yang diucapkan, rasa dingin di wajah Feng Qing'er menjadi lebih pekat. Mata indahnya pun perlahan tertutup. Suasana di dalam stadion tiba-tiba menjadi mencekam begitu dia memejamkan mata. Niat membunuh yang tajam dan membuat hati dingin melayang di udara. "Sua!" Feng Qing'er menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah warna hijau keperakan yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat di dalam diri mereka telah mencapai puncaknya. Bab 1027 Jari Pembunuh Angin. Mengikuti perubahan warna hijau keperakan di mata Feng Qing'er, badai Douqi berwarna hijau tua langsung meletus dan dia berada di tengahnya. Petir perak samar menyambar di dalam badai sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan jantung seseorang bergetar. Badai Douqi yang sangat besar berukuran hampir 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar tercengang saat melihat tekanan energi menyebar darinya. Pemandangan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan Douqi di dalam tubuhnya. Douqi di dalam tubuhnya sangat luas dan megah. Kekuatan hisap yang liar dan dahsyat terpancar dari badai Douqi, dan stadion kayu keras yang terbuat dari serpihan itu sepertinya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan robek dari badai liar tersebut. Retakan tebal di lengan menyebar. Seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiao Yan sepertinya menempel di arena. Tubuhnya tetap diam tidak peduli bagaimana badai itu datang. Pandangannya tertuju pada badai itu. Samar-samar dia bisa melihat sosok buram di dalam badai. Angin petir Douqi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin tebal Douqi.
Bakat pelatihan Feng Qing Er ini memang agak menakutkan karena mampu menggabungkan dua douki yang sangat berbeda ini dengan sempurna. Kelincahan angin dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua afinitas yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan yang muncul darinya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan douki biasa. Tidak heran jika Feng Qing Er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan douki milik Xiao Yan yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, sehingga kekuatan douki menjadi luar biasa. Ini juga merupakan kartu truf Xiao Yan ketika dia melawan lawan yang kekuatannya melebihi miliknya. Saat ini adalah kelas di tingkat rendah. Namun, mengandalkan kemisteriusan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi tingkat menengah kelas D. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan Feng Qing Er. Lagi pula, dengan dukungan dari pavilion petir angin dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan besar memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan kemungkinan besar akan jauh lebih baik daripada Dou Zong biasa. Dalam hal teknik Dou, kedua belah pihak memiliki jurus pamungkasnya masing-masing. Jika tidak saling berhadapan, kemungkinan besar akan sulit menentukan pemenang akhir. Sementara Xiao Yan sedang menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, kain warna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar. Kilatan petir yang terang menempel padanya saat ia menembus badai. Benda itu meroket di langit dan dengan kejam melesat ke arah lokasi Xiao Yan. Kain warna-warni, membawa cahaya petir, bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain warna-warni yang berisi cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain warna-warni itu dengan keras menembus ruang yang terdistorsi. Namun, benda itu menyimpang dari posisi aslinya, dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris meleset. Cahaya petir di atasnya menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri saat kain itu lewat. Hah! Mendengus dingin keluar dari badai saat kain berwarna-warni dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, dia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Tubuhnya muncul beberapa puluh meter jauhnya. Kain warna-warni itu bergetar sekali lagi dan keluar. Ia menembak Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain berwarna-warni itu mungkin terlihat seperti kain biasa, namun memancarkan sedikit rasa dingin saat menembus udara. Itu tidak terlihat seperti kain biasa. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan douki kuat yang dibawanya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli biasa, Dou Huang, kemungkinan besar akan melihat darah jika mereka bersentuhan dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin kencang kembali berhembus. Dia mengerutkan kening saat api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya ke belakang dan dengan kasar meraihnya. Bang! Tangan Xiao Yan dengan akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, douki yang kuat dengan cepat terpanggang oleh api hati teratai berkilau hingga menjadi kehampaan. Xiao Yan tertawa dingin sambil meraih kain warna-warni itu. Kekuatan dahsyat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan api yang mengelilinginya, douki yang kuat itu dengan cepat terpanggang hingga menjadi kehampaan oleh api hati teratai berkilau. Tawa dingin dikeluarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain warna-warni itu. Douki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain warna-warni itu dan menariknya dengan kasar. Terang! Terang! Kain itu ditarik hingga benar-benar lurus, bahkan terdengar suara logam samar darinya. Sisi lain dari kain itu, yang menghilang ke dalam badai, bergetar hebat. Bahkan badai douki yang sangat besar sepertinya telah bergeser agak jauh karena hal ini. Kain itu benar-benar lurus dan mengeluarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Pembuluh darah di tangan Xiao Yan bergerak saat dia terus menggerakkan doukinya. Di sisi lain, badai douki mulai berputar lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dengan menjadi lebih kuat. Terang!
Meskipun kain warna-warni itu bukan barang biasa, kain itu tidak tahan ditarik ke dua arah oleh dua elit Douzong. Makanya, tak butuh waktu lama, banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, terdengar suara jelas saat kainnya robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix berwarna-warni. Kain warna-warni itu baru saja robek ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, seseorang dapat mendengar suara, swos-swos, yang berulang-ulang saat banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu Xiao Yan dari segala arah. Kesungguhan melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan penuh warna yang menutupi langit. Penguasa berat di tangannya dengan cepat menarik banyak orbit saat sosok penguasa segera muncul. Tubuh mengalir penguasa 6 penggabungan. Terang. 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 Kain warna-warni mengalir seperti hujan dari segala arah, langsung mengenai bayangan penggaris yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion. Kain warna-warni itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka akan dihadang oleh pertahanan bayangan penguasa yang padat setiap saat, kekuatan itu masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali diguncang hingga tenggelam ke dalam kayu perak. Banyak orang yang tercengang saat menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian berwarna-warni turun dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka menimbulkan gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak hingga menjadi lebih menyedihkan. Terang. Kain warna-warni lainnya menghantam pertahanan penguasa bayangan dengan keras. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan hancur dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meski Xiao Yan terpaksa terjatuh, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia memahami dengan jelas bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang dahsyat, hal itu tidak menimbulkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan terus-menerus dari penguasa bayangan menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain itu. Fluktuasi douki yang besar dan kuat terpancar dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, yang memenuhi langit, tiba-tiba terjerat menjadi satu. Dalam sekejap, ia membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Burung phoenix berwarna-warni seluruhnya terbuat dari kain. Namun, badai besar douki tiba-tiba runtuh saat terbentuk. Badai itu berubah menjadi pilar douki setinggi 10 kaki yang melesat ke arah tubuh burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Pengorbanan petir angin. Disintegrasi badai douki mengungkapkan kehadiran Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk ke arah burung phoenix berwarna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar mengalir dari jarinya. Akhirnya, ia mendarat di tubuh burung phoenix berwarna-warni. Kekuatan hidup yang terbentuk pada burung phoenix berwarna-warni ketika setetes darah segar mendarat di tubuhnya, membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan ganas. Jari pembunuh angin. Tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaun warna-warninya berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Jarinya menunjuk ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia menjerit dingin. Burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas saat tangisannya terdengar. Pilar cahaya hijau keperakan yang megah, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix berwarna-warni. Itu dengan cepat menyusut beberapa saat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara, "Swoos." Xiao Yan, satu jari akan merenggut nyawamu. Suara Feng Qing'er yang menusuk tulang bergema di langit sementara sinar cahaya memancar, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik dou paling mematikan di dalam pavilion petir angin. Suara udara yang dihirup berulang kali terdengar di seluruh stadion saat suara Feng Qing'er muncul. Pastinya semua orang sudah tidak asing lagi dengan jari cantik yang satu ini. Feng Zunze, yang telah kembali ke tempat duduknya beberapa waktu lalu, saat ini menyipitkan kedua matanya. Tubuhnya condong ke depan. Angin berputar-putar berwarna hijau tua membelai jarinya seperti roh.
Namun, kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Zunze di samping saat Douki milik Feng Zunze berfluktuasi. Jelas sekali, jika Feng Zunze menyerang saat ini, kemungkinan besar dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahaya sangat menakutkan. Tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, ia muncul di udara di atas lubang di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan yang langsung terdengar dari sekitar arena saat melihat pertahanan sang penguasa bayangan runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka, membuatnya terlihat luar biasa indah. Bab 1028 Ikon Setan Suci Phoenix. Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti teratai yang lembut. Cahaya neon menyinarinya, memberinya keindahan yang menggugah jiwa. Namun, di balik keindahan mengejutkan ini tersembunyi kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Seberkas cahaya memancar tepat saat teratai api sedang mekar. Segera, itu bertabrakan dengan keras dengan pusat teratai api di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dua serangan yang mengandung energi mengerikan bertabrakan seperti meteorit saat ini. Tabrakan yang tidak terduga itu tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang kuat dan cahaya hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali mengikis satu sama lain. Garis-garis kecil menyebar dari udara kosong tempat kedua cahaya bertabrakan. Seluruh stadion sunyi senyap. Mata semua orang menatap tajam ke titik tumbukan antara teratai api dan berkas cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam samar-samar bisa merasakan kekuatan energi menakutkan itu. Teratai api perlahan berputar. Cahaya hijau gioknya membuatnya tampak seperti kristal hijau. Nyala api masih melekat di sana. Terlepas dari seberapa kuat pancaran cahayanya, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahayanya perlahan meredup saat saling mengikis. Wajah ini berlanjut seiring riak-riak di udara juga semakin terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap yang liar dipancarkan dari titik tumbukan, menyedot pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak tersebut berlanjut selama sekitar 2 menit atau lebih sebelum perlahan melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, hilang sama sekali. Bahkan setelah sinar cahayanya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna hijau gioknya menjadi lebih redup. Jelas sekali, erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan energi teratai api dalam jumlah besar. Pemenang terakhir antara dua keterampilan Dou yang menakutkan adalah teratai api yang tidak diketahui. Saat ini, banyak seruan terdengar di dalam stadion. Mereka yang duduk sangat familiar dengan kekuatan jari pembunuh angin dari pavilion petir angin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa, bahkan setelah digunakan dengan Feng King Air, teratai itu masih terhalang oleh teratai api milik Xiao Yan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tubuh tegang Feng Zunze menjadi rileks di kursi VIP. Angin berputar di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan saat kejutan melintas di dalamnya. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya terkejut. Orang tua itu tidak mengetahui langkah ini. Jangan bilang kalau Xiao Yan telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh ke arah Lie Zunze, yang wajahnya tampak sedalam air. Senyum tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Pantas saja dia dipilih oleh laki tua keras kepala yang punya ekspektasi tinggi itu. Bakat Xiao Yan jauh lebih besar dari Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin Feng King Air. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu King Luan melihat ke arah sinar cahaya yang telah menghilang. Kejutan muncul di mata mereka. Mereka pernah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dou tersebut. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas dalam hati. Xiao Yan ini, yang tiba-tiba muncul, kemungkinan besar jauh lebih kuat dari mereka. Feng King Air berdiri di udara kosong. Tubuh anggunnya memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat di balik sampul gaun warna-warni. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang.
Hatinya mungkin terguncang, tapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala api teratai hijau giok, yang tergantung di atas lubang, mulai berputar semakin cepat. Ia mengeluarkan suara, "Suoos," saat ia menciptakan ekor api hijau yang indah dan dengan cepat melesat ke arah Feng King Er di langit. Alis Feng King Er menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Itu muncul di atas kepalanya seperti kilat. Penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya di dalam. Blar! Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera, itu seperti sebuah bom ketika gelombang api yang sangat besar meledak melawan penghalang cahaya. Ledakan besar itu bagaikan kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Di bawah serangan energi liar dan ganas, riak melingkar dengan cepat menyebar di penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang mengerikan. Itu pecah di tengah suara keras. Penghalang cahayanya hancur dan sisa api menyerbu masuk. Tanpa basa-basi, ia bertabrakan dengan burung phoenix beraneka warna yang sangat besar. Kekuatan yang sangat besar membuatnya terbang dengan jeritan yang tajam. Beberapa kain berwarna-warni robek saat ini. Mereka melayang turun dari tubuh burung phoenix berwarna-warni. Burung phoenix berwarna-warni terlempar terbang, memperlihatkan Feng King Er di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Di saat yang sama, tubuhnya menghindari sisa gelombang api. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng King Er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Hal ini pun menyebabkan rasa dingin di wajahnya semakin pekat. Sosok cantik Feng King Er terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh burung phoenix berwarna-warni yang telah bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum tiba-tiba dia menekannya ke punggung burung phoenix berwarna-warni itu. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Dengan cepat ia melilit burung phoenix berwarna-warni. Di dalam cahaya merah yang aneh itu, tubuh burung phoenix yang berwarna-warni dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng King Er. Tubuh indah Feng King Er bergetar saat cahaya merah memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Di saat yang sama, auranya melonjak dengan cepat. Aura yang melonjak tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng King Er telah meningkat dari kekuatan bintang Douzong menjadi Dongzong bintang 3. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang sedikit terkejut hanya dengan menontonnya. Sosok Xiao Yan juga muncul di arena saat aura Feng King Er melonjak. Dia mengerutkan alisnya dan menatapnya. Segera, dia tertawa dingin ketika segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Api langit 3 perubahan misterius. Teriakan dingin terdengar di hati Xiao Yan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum segera kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, hal itu terhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan Douzong bintang 3. Xiao Yan merasakan keheranan di dalam hatinya ketika dia merasakan bahwa 3 perubahan misterius api langit hanya memungkinkannya meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Dou Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang, tetapi saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Jarak antar bintang sangat jauh. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya mengerti alasannya. Jarak antar bintang di kelas Douzong jauh lebih lebar dibandingkan dengan kelas Dou Huang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, wajar jika teknik tersebut mengalami kesulitan untuk mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Namun, Feng King Er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Ini seharusnya sedikit lebih kuat dari 3 perubahan misterius api langit milikku yang belum selesai ini. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Tampaknya ketika dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan 3 perubahan misterius api langit. Kalau tidak, dia akan dirugikan jika melawan ahli yang juga memiliki teknik rahasia.
Karena sudah begini, wajar kalau aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting. Xiao Yan memandang Feng Qing'er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba menyatu. Tatapannya agak tidak yakin saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban saat melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata hijau keperakan Feng Qing'er tiba-tiba berubah dingin saat dia tetap berada di langit. Dou Qi megah keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon Phoenix besar di belakangnya. Phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan mengeluarkan semacam perasaan setan. Mata Phoenix menatap Xiao Yan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa turun dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara terkejut keluar dari arena. Mata Xiao Yan menatap tajam pada ikon Phoenix berwarna hitam yang sangat besar. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa Feng Qing'er sepertinya mirip dengan Mu Qingluan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, wujud asli mereka adalah binatang ajaib. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata indah Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikitpun saat menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon Phoenix Iblis Suci, telan langit dan bumi. Ketika teriakan dingin terdengar, burung Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampak hidup kembali. Ia mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit. Segera, ia membalikan sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia melesat dengan ganas ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah cahaya hitam gelap yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan api dingin tulang dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi kaget. Pikirannya bergerak, dan dia merasakan asal-muasal fluktuasi di cincin penyimpanannya. Itu adalah botol giok. Di dalam botol giok ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Xiao yang tertegun saat dia melihat setetes darah hijau merah yang dia saring dari mayat misterius saat itu. Dia sepertinya segera mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat sebuah pemikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix? Bersambung ke episode 203. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.